Di era di mana sepak bola didominasi oleh atlet-atlet dengan fisik sempurna seperti Cristiano Ronaldo atau penyihir teknis seperti Lionel Messi, Thomas Muller hadir sebagai sebuah anomali besar. Jika Anda melihatnya sekilas, ia tampak tidak meyakinkan. Kakinya kurus, kaos kakinya sering merosot ke bawah, dan cara berlarinya terlihat tidak elegan. Ia tidak memiliki kecepatan lari seorang sprinter, pun tidak memiliki dribble indah ala Samba Brasil. Namun, statistik dan lemari trofinya mengatakan hal yang berbeda. Muller adalah pemenang sejati. Ia adalah mimpi buruk bagi setiap bek dunia, bukan karena apa yang ia lakukan dengan bola, tetapi karena apa yang ia lihat sebelum orang lain melihatnya. Inilah kisah tentang Raum de Uter, atau Sang Penafsir Ruang. Sebuah peran yang ia ciptakan sendiri karena tidak ada posisi dalam buku taktik sepak bola yang mampu mendefinisikan dirinya. Muller tidak bermain melawan lawan, ia bermain melawan ruang kosong. Ia tahu di mana bola akan jatuh 3 detik sebelum kejadian itu terjadi. Ia adalah bukti hidup bahwa dalam olahraga yang sangat fisik ini, otak adalah otot yang paling berbahaya. Mari kita selami perjalanan karir pemain paling unik dalam sejarah sepak bola modern ini. Kisah legenda ini bermula di tanah Bavaria. Thomas Muller adalah representasi murni dari slogan Mia San Mia, milik Bayern Munchen. Tumbuh besar di akademi klub, ia awalnya hanyalah seorang pemuda kurus yang diragukan banyak orang. Bagaimana mungkin pemain dengan teknik yang terlihat kaku bisa bertahan di klub raksasa sekelas Bayern? Namun, takdir Muller berubah selamanya ketika seorang pelatih visioner bernama Louis van Gaal datang ke Munich pada tahun 2009. Van Gaal, dengan mata elangnya, melihat sesuatu yang luput dari pandangan pelatih lain, kecerdasan taktikal yang melampaui usianya. Van Gaal mengeluarkan kalimat legendaris yang akan menjadi mantra bagi karir Muller. Muller spielt immer, atau Muller selalu bermain. Tidak peduli siapa bintang yang dibeli Bayern, tidak peduli seberapa besar nama yang ada di bangku cadangan, nama Muller selalu ada di starting line-up. Kepercayaan itu dibayar tuntas. Di musim penuh pertamanya, ia langsung menjadi pemain kunci yang membawa Bayern ke final Liga Champions. Ia bukan lagi sekadar pemain muda berbakat, ia adalah jantung permainan tim. Dunia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya anak muda yang bermain dengan insting pembunuh namun berwajah polos ini? Jawabannya segera datang di panggung terbesar dunia. Tahun 2010 menjadi panggung pembuktian global bagi Thomas Muller. Piala Dunia di Afrika Selatan adalah momen di mana nama Muller meledak menjadi fenomena internasional. Mengenakan nomor punggung 13 yang keramat di Jerman, nomor yang pernah dipakai legenda Gerd Muller, tekanan besar ada di pundaknya. Namun, Muller justru tampil seolah sedang bermain di taman belakang rumahnya. Pertandingan melawan Inggris di babak 16 besar menjadi sorotan utama. 2 golnya yang menghancurkan The Three Lions melalui serangan balik cepat menunjukkan betapa efektifnya permainannya. Ia berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dengan penyelesaian akhir yang dingin. Tidak berhenti di situ, ia kembali mencetak gol cepat saat menghancurkan Argentina asuhan Maradona dengan skor 4-0. Ironisnya, beberapa bulan sebelumnya, Maradona pernah mengira Muller adalah seorang bolbeu saat konferensi pers. Di akhir turnamen, Muller yang baru berusia 20 tahun pulang membawa sepatu emas sebagai pencetak gol terbanyak dan penghargaan pemain muda terbaik. Ia telah mempermalukan keraguan dunia. Jerman mungkin gagal juara saat itu, tetapi mereka telah menemukan permata baru. Seorang pemain yang tidak butuh banyak menyentuh bola untuk memenangkan pertandingan, melainkan hanya perlu satu sentuhan mematikan. Namun, jalan menuju status legenda tidak selalu mulus. Tahun 2012 adalah tahun paling menyakitkan bagi Thomas Muller dan Bayern Munchen. Final Liga Champions digelar di rumah mereka sendiri, Allianz Arena. Muller sempat membawa Bayern unggul melalui sundulan tak terduga yang memantul tanah, sebuah gol yang seharusnya menjadi penentu kemenangan. Tapi takdir berkata lain, Chelsea menyamakan kedudukan dan Bayern kalah dalam drama adu penalti yang menyayat hati. Finale Dahoam berubah menjadi mimpi buruk. Banyak pemain yang mungkin akan hancur mentalnya setelah kekalahan setragis itu di kandang sendiri. Tapi Muller bukan pemain biasa. Ia memiliki mentalitas baja khas Jerman. Musim 2012-2013 menjadi saksi kebangkitan monster Bavaria. Dengan kemarahan dan dendam yang disalurkan menjadi energi positif, Bayern Munchen tampil menggila. Muller menjadi motor serangan yang tak kenal lelah,
termasuk saat mereka menghancurkan Barcelona dengan agregat 7-0 di semifinal, di mana Muller tampil dominan. Puncaknya adalah di Wembley, saat mereka akhirnya mengangkat trofi Liga Champions setelah mengalahkan Dortmund. Dari air mata di Munich menuju kejayaan di London, Muller membuktikan bahwa ia adalah simbol resiliensi. Ia mengajarkan kita bahwa kekalahan bukanlah akhir, melainkan bahan bakar untuk kemenangan yang lebih besar. Jika ada satu momen yang mendefinisikan generasi emas sepak bola Jerman, itu adalah Piala Dunia 2014 di Brasil. Dan di pusat dari semua itu, berdiri Thomas Muller. Ia bukan penyerang tengah murni, bukan pula gelandang sayap tradisional, tetapi ia adalah ancaman terbesar bagi setiap lawan. Di pertandingan pembuka melawan Portugal, ia langsung mencetak hat-trick, mengirim pesan tegas bahwa Jerman datang untuk juara. Namun, sejarah akan selalu mengenang malam di Belo Horizonte saat Jerman meluluh lantakkan tuan rumah Brasil dengan skor 7-1. Muller lah yang membuka keran gol di menit ke-11, memanfaatkan kelengahan pertahanan Brasil dari tendangan sudut. Gol itu bukan gol indah jarak jauh, melainkan gol cerdas hasil penempatan posisi yang presisi, sebuah ciri khas Muller. Sepanjang turnamen, ia bekerja tanpa lelah, menekan bek lawan, membuka ruang bagi Klose dan Ozil, serta menjadi pemimpin vokal di lapangan. Saat peluit akhir final melawan Argentina berbunyi di Maracana, Muller melengkapi koleksi trofinya. Juara dunia. Ia telah memenangkan segalanya di level klub dan negara. Pada titik ini, Muller sudah layak disebut sebagai salah satu pemain Jerman terhebat sepanjang masa, bersanding dengan nama-nama seperti Beckenbauer dan Matthaus. Mari kita berhenti sejenak dari narasi sejarah dan membedah apa yang sebenarnya membuat Thomas Muller begitu spesial. Apa arti sebenarnya dari Raum der Uter? Secara harfiah, itu berarti penafsir ruang. Muller tidak memiliki skill untuk melewati 3 atau 4 pemain lawan dengan gocekan. Sebaliknya, ia memindai lapangan seperti komputer. Ia melihat celah di antara bek tengah dan bek sayap yang tidak dilihat orang lain. Ia tahu kapan harus berlari ke tiang dekat untuk memancing bek, sehingga rekannya di tiang jauh bebas tanpa kawalan. Ia adalah pelayan yang tak terlihat namun sangat krusial. Koneksinya dengan Robert Lewandowski adalah contoh paling sempurna dari kecerdasannya. Selama bertahun-tahun, Muller rela mengorbankan egonya untuk tidak mencetak gol demi melayani Lewandowski. Ia menjadi raja assist di Bundesliga, memecahkan rekor assist dalam satu musim. Muller tahu bahwa Lewandowski butuh bola di kaki, jadi Muller bergerak melebar atau menusuk ke dalam untuk menarik perhatian bek lawan, membiarkan Lewandowski 1 lawan 1. Ini adalah bentuk altruisme sepak bola tertinggi. Kejeniusan Muller bukan terletak pada kakinya, tetapi pada kepalanya yang selalu berputar 360 derajat, memetakan setiap inci lapangan hijau untuk keuntungan timnya. Sepak bola adalah roda yang berputar, dan bahkan legenda seperti Muller pernah mengalami masa kelam. Antara tahun 2018 hingga 2019, karirnya tampak berada di ujung tanduk. Di bawah asuhan Carlo Ancelotti dan kemudian Niko Kovac, peran Muller mulai dipinggirkan. Ia sering duduk di bangku cadangan, dianggap tidak cocok dengan sistem, dan bahkan sempat dibuang dari tim nasional Jerman oleh Joachim Löw. Banyak pundit yang mengatakan bahwa era Muller sudah habis, bahwa gaya mainnya yang unik sudah tidak relevan di sepak bola modern yang menuntut kecepatan fisik. Namun, kedatangan Hansi Flick pada akhir 2019 mengubah segalanya. Flick memahami bahwa Bayern Munchen butuh jiwa, dan jiwa itu adalah Thomas Muller. Flick segera mengembalikan Muller ke posisi nomor 10, peran naturalnya. Hasilnya, ajaib. Muller bangkit seperti Phoenix. Ia menjadi pemimpin pressing Bayern yang ganas, mengorkestrasi serangan, dan berteriak mengatur rekan-rekannya. Musim itu berakhir dengan pencapaian historis, sextuple, 6 gelar dalam 1 tahun. Muller membuktikan kepada semua orang yang meragukannya bahwa kelas adalah permanen. Ia tidak hanya kembali ke performa terbaik, ia berevolusi menjadi pelayan tim yang lebih efektif dari sebelumnya. Selain kemampuan teknis dan taktikal, ada satu aspek yang membuat Thomas Muller tak tergantikan, kepribadiannya. Di Jerman, ia sering dijuluki Radio Muller, karena mulutnya tidak pernah berhenti berbicara di lapangan selama 90 menit penuh. Di era pandemi saat stadion kosong tanpa penonton, dunia akhirnya bisa mendengar betapa vokalnya Muller. Ia adalah pelatih kedua di lapangan, mengatur posisi rekan setimnya, memberikan semangat, dan mengintimidasi lawan dengan suaranya.
Ia adalah perekat yang menyatukan tim yang penuh dengan bintang berego tinggi. Di luar lapangan, Muller adalah sosok yang humoris dan autentik. Wawancaranya selalu dinanti karena ia jarang memberikan jawaban klise robotik. Ia bisa bercanda tentang kudanya, tentang kakinya yang kurus, atau meledek rekan setimnya dengan santai. Namun, jangan biarkan humor itu menipu Anda. Di balik tawa dan candaannya, terdapat seorang profesional yang sangat serius dan kompetitif. Ia menuntut standar tertinggi dari dirinya sendiri dan orang di sekitarnya. Kombinasi antara karakter yang menyenangkan di luar lapangan dan kepemimpinan yang tegas di dalam lapangan inilah yang membuatnya menjadi ikon yang dicintai, tidak hanya oleh fans Bayern, tetapi oleh fans sepak bola di seluruh dunia. Dalam era di mana pemain berpindah klub demi uang atau tantangan baru semudah membalikan telapak tangan, Thomas Muller berdiri tegak sebagai benteng terakhir loyalitas. Ia adalah one club man sejati. Sepanjang karirnya, ia menerima godaan besar dari klub-klub raksasa lainnya. Manchester United pernah dikabarkan siap memecahkan rekor transfer untuk membawanya ke Inggris. Namun, Muller selalu memilih rumahnya. Baginya, Bayern Munchen bukan sekadar tempat kerja, itu adalah identitasnya. Darahnya berwarna merah Bayern. Ia telah bermain bersama berbagai generasi. Ia bermain bersama Oliver Kahn, kemudian Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, hingga kini membimbing Jamal Musiala dan Mathys Tel. Ia adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan klub. Loyalitas seperti ini semakin langka. Muller mengajarkan kita nilai dari dedikasi dan cinta terhadap satu institusi. Ketika ia mencium lambang klub di dadanya, kita tahu itu bukan sekadar gimmick pemasaran. Itu adalah cinta yang tulus. Ia adalah Hammer Bayern Munchen, dan sulit membayangkan Allianz Arena tanpa sosok kurus bernomor 25 berlarian tak kenal lelah di atas rumputnya. Saat kita mendekati akhir dari narasi ini, kita harus mengakui bahwa suatu hari nanti, Thomas Muller akan gantung sepatu. Dan hari itu akan menjadi hari yang menyedihkan bagi sepak bola. Warisan yang ia tinggalkan sangatlah masif. Ia adalah pemain Jerman dengan gelar terbanyak sepanjang masa. Ia adalah top skor Piala Dunia yang masih aktif. Ia adalah Raja Assist Bundesliga. Namun, warisannya lebih dari sekadar angka. Ia mewariskan sebuah peran baru, Raum der Uter. Ia menunjukkan bahwa Anda tidak perlu menjadi yang tercepat atau terkuat untuk menjadi yang terbaik. Anda hanya perlu menjadi yang terpintar. Mungkin tidak akan pernah ada pemain lain seperti Thomas Muller. Gayanya terlalu unik untuk ditiru, karakternya terlalu otentik untuk dipalsukan. Ia adalah definisi dari efisiensi Jerman yang dipadukan dengan kegembiraan bermain bola yang murni. Terima kasih, Thomas, karena telah menghibur kami dengan kecerdasan dan kelucuanmu. Kamu telah membuktikan bahwa sepak bola dimainkan dengan kaki, tetapi dimenangkan dengan kepala. Bagaimana menurut kalian? Apakah Thomas Muller adalah pemain Jerman terbaik sepanjang masa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah legenda sepak bola lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.